Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar al-azizul ghaffar. Khalaqal layla wan nahar wa khalaqash syamsa wal qamar wa khalaqal jinna wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, di sore hari ini kita berada di tanggal 14 bulan Rajab. Nanti malam kita masuk 15 Sya'ban, hari ketiga dari puasa sunnah di bulan Sya'ban, yaitu puasa Ayyamul Bid. Artinya Ramadan tinggal beberapa pekan lagi, 14 hari sampai 15 hari lagi, insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa beribadah di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah serta tercurah kepada junjungan kita semua, Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu nikmat yang banyak disyukuri dan mesti disyukuri, bahkan oleh orang yang lalai sekalipun. Jadi bukan hanya orang yang sudah bagus amal ibadahnya, bahkan orang yang mungkin masih lalai dari beribadah kepada Allah, namun dia tetap harus bersyukur. Apa nikmat yang harus disyukuri itu bahkan bagi orang yang masih lalai? Yaitu nikmat ketika ditundanya ajal dan disampaikannya bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi bukan hanya orang yang sudah rajin ibadah saja yang mesti bersyukur kalau ajalnya ditunda oleh Allah, dalam artian belum sampai terus diizinkan ketemu bulan Ramadan, itu satu nikmat. Bahkan bagi orang yang masih lalai sekalipun itu nikmat. Nikmat masih diberi kesempatan bertemu Ramadan. Tapi nikmat itu akan menjadi sesuatu yang tidak memberikan manfaat, dalam artian tidak merubah dia menjadi lebih baik kalau tidak dia segera manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau masih lalai, ya keluar Ramadan nggak dapat apa-apa. Tapi masih bisa bertemu Ramadan, itu satu nikmat bagi mereka yang sudah bagus mengingat Allah maupun bagi mereka yang masih lalai dari mengingat Allah. Maka ini yang sangat kita terus panjatkan dan minta kepada Allah hari ini, yaitu sampaikan kepada Ramadan, sampaikan ke bulan Ramadan ya Rabb. Jadikan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena jangankan orang yang sudah taat, sampai orang yang lalai pun beruntung dia. Baru ketemu saja sudah beruntung. Nah, kamu ada di bulan Ramadan hidup. Tinggal satu saja, dia merubah dari yang lalai menjadi taat, itu sudah lompatan yang sangat jauh. Kenapa?
Karena kalau ketaatan itu terjadi di bulan Ramadan, itu sesuatu yang sangat besar sekali. Maka lebih-lebih lagi bagi mereka yang memang sudah niat beribadah di bulan Ramadan. Wah, Masya Allah, itu kesempatan sekali kita nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada yang lebih menyakitkan lagi. Jadi kalau orang ditakdirkan tidak bertemu Ramadan, walaupun memang itu sudah takdir, tapi itu merupakan sesuatu yang menyedihkan. Tinggal beberapa bulan lagi ketemu Ramadan, meninggal. Tinggal beberapa minggu lagi ketemu Ramadan, tidak bertemu Ramadan. Itu memang menyedihkan. Tapi ada yang lebih menyedihkan lagi. Dikasih nikmat ketemu Ramadan, tapi dia tidak siap. Nah, ini. Ada Pak orang yang ketemu Ramadan tapi nggak siap. Banyak. Bukan nggak siap untuk buka puasanya, siap, sangat siap. Untuk sahur siap, untuk buka siap. Tapi dari untuk menjalankan ibadah. Jadi kalau tadi saya sampaikan mau ketemu Ramadan tinggal beberapa minggu lagi, tiba-tiba Allah tidak pertemukan dengan Ramadan, itu adalah satu kesedihan. Ya walaupun memang sudah takdir harus dia terima. Tapi merupakan satu hal yang mungkin bisa dikatakan satu hal yang menyakitkan. Mau ketemu Ramadan tinggal beberapa hari lagi tidak ketemu. Itu kan menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi, dikasih umur ketemu Ramadan tapi dia tidak siap. Maka seorang ulama yang bernama Imam Abu Bakar Az-Zur'i, Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, beliau menyampaikan ada dua perkara, dua hal yang wajib, yang mesti diwaspadai oleh seorang mukmin. Dan satu di antaranya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Yang harus diantisipasi adalah ketika kewajiban telah datang, kita tidak siap. Ramadan sudah di depan mata, bahkan kita sudah berada di Ramadan, tapi kita nggak siap mau beribadah. Masih males, masih aduh capek, nantilah. Wah, itu kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i mesti diwaspadai. Karena biasanya yang kayak gitu bukan cuma sekali dua kali, berulang-ulang. Ramadan tahun depan gitu lagi. Ya kalau Ramadannya masih 2 bulan lagi masih bisa ancang-ancang, loh apa nih harus kita persiapkan. Tapi kata beliau, sesuatu yang berbahaya itu sudah datang, kita masih belum siap. Bukan lagi 2 hari, 3 hari lagi. Udah berada di Ramadan nih, cuman kita masih males bawanya mau banget taraweh. Masih males mau ngaji, baca Quran. Kata beliau bahaya yang seperti itu. Nah, ketidaksiapan itu ternyata salah satu wujud dan bentuk seseorang itu meremehkan Allah, meremehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada perintah puasa itu tanpa diketahui datangnya. Loh, udah Ramadan toh. Semua sudah tahu. Mestinya sudah siap, sudah planning, sudah berencana, udah pokoknya membulatkan tekad saya harus begini. Tapi ini enggak siap, itu bentuk meremehkan sang pemberi perintah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masih ada waktu 2 pekan, dan puasa Ayyamul Bid kita ini selain bentuk kita menghidupkan sunnah, juga bentuk kita persiapan gitu. Yang kita harapkan seperti ini, kita puasa, ngaji, Masya Allah nyaman kita. Ini yang sudah puasa kayak gini, nanti Ramadan ya walaupun 3 hari mungkin cuman ini, udah terbiasa, udah menikmati. Enggak lupa lagi hari pertama minum 1 gelas misalnya. Kalau yang udah terbiasa puasa sunnah nyantai, yang sudah latihan. Tapi yang 11 bulan enggak pernah puasa ini yang bahaya. Lihat banyu putih itu nak diminum beda, lupa. Oh, puasa. Masya Allah. Nah, jadi sebuah kepahitan adalah ketika sesuatu itu sudah datang kita belum siap.
Ya bukan hanya masalah ibadah. Seseorang saja misalkan dipanggil untuk lulus tes itu belum siap berkasnya, hanya dicoret kan sedih juga gitu. Besanlah datang nak ngelamar belum siap kan, ada lemak juga. Anak gadis mau dilamar, besan udah di depan rumah belum siap gitu. Ya, meremehkan berarti kita tuh kan. Ini tuan rumah serius dan nerimo gitu nih, masih belum siap, keluarganya belum ada yang dihubungin misalkan. Ini Ramadan sudah datang, sudah tiba, sudah di depan mata, bahkan kita sudah berada di udara Ramadan misalkan 1 Ramadan. Tapi kita belum siap, kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i, ini bahaya. Dan ini bentuk meremehkan yang memberi perintah. Siapa ini? Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abu Bakar Az-Zur'i mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah di ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruj fa kullan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'ud awwala marrah faq'udu ma'al qa'idin." Surat At-Taubah 83. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Mengapa? Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali pertama, sejak pertama kali, karena itu cukup kamu duduk saja bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi jamaah sekalian, At-Taubah 83 ini Allah menggambarkan ada sekelompok orang itu yang tidak ada persiapan gitu. Akhirnya sudahlah Allah lemahkan, sudahlah kamu gak usah berangkat, duduk-duduk saja bersama orang yang tidak mau berperang. Jadi ayat ini menegur orang-orang, atau Allah tidak menyukai keberangkatan orang-orang yang tidak ada persiapan, tidak ada niat. Bahkan Allah lemahkan mereka. Ya. Bahkan sampai Allah katakan, sudah kamu tuh nggak layak melaksanakan perintah itu. Berarti kan itu saking marahnya. Kalau ada orang mau berangkat misalkan, mau ikut, udahlah nggak usah lah, kamu di rumah aja cukup dah, sekalian nggak usah ikut. Itu kan berarti marahnya, walaupun bahasanya lembut, walaupun bahasanya halus. Ya sudah nggak apa-apa, nggak berangkat, di rumah aja istirahat tidur. Nah itu kan bahasanya Allah marah. Nah jangan sampai Ramadan datang kita nggak ada persiapan, sampai Allah menyatakan ini orang nggak serius ini ngadepin puasa Ramadan. Udah. Yang seperti inilah yang berbahaya. Di ayat yang lain di surat Al-An'am ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman. Jadi Allah buat seperti enggak pernah beriman. Jadi hati dan penglihatannya tuh nggak ada bekas sama sekali. Saking Allah marahnya kepada orang yang nggak ada niat ketika mau berangkat berperang, Allah lemahkan hati mereka. Jadi hampir sama kayak orang-orang yang tidak beriman. Wa nadharuhum fit tughyanihim ya'mahun. Dan Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan, malah dibuat semakin tersesat. Kenapa Allah bersikap seperti ini? Penyebabnya perintah sudah datang, mereka nggak ada persiapan, nggak ada niat. Cuman ngomongnya saja, kami siap perang. Tapi dilihat dari pakaiannya nggak serius niat mau berperang. Maka Allah murka. Ayat ini juga menjadi peringatan bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Peringatan itu sudah ada.
Seruan bahwa Ramadan akan datang itu sudah lama kita dengar, tapi kita nggak ada persiapan. Allah marah, Allah murka. Maka kita perlu persiapkan, Mas kalian. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Kita nih maghrib buka puasa jam 6:20 ya. Ya. 18.26 itu ya. 26 ya. Masih lama ini. Tadi kajiannya harusnya jam 17.30. Ada dua hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Yang pertama, ini lain, ini mungkin bahasa persiapan. Ternyata persiapkan diri menyambut Ramadan dengan persiapan amal soleh. Ini mungkin kelihatannya orang persiapannya itu dengan niat, mungkin kan, atau dengan nanti beribadah. Ini bukan, ternyata tanda kita bersiap-siap serius menyambut Ramadan adalah di Sya'bannya kita itu sudah mulai meningkatkan amal soleh. Ini kan beda kan? Ini orang persiapannya apa? Taraweh pertama berangkat, nah, mungkin kayak gitu kan? Ini enggak ini. Persiapannya adalah justru sambut Ramadan itu dengan memperbanyak amal soleh sebelum Ramadan tiba. Ya hari inilah momennya, Sya'ban ini. Walaupun sudah tinggal 2 pekan lagi. Hari ini kita puasa sunnah Ayyamul Bid. Insya Allah ini bentuk kita persiapan untuk serius menyambut Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan, walakin karihallahum bi'asahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin." Kata Allah, kalau tadi pasukan yang diperintahkan berperang mereka niat mau berangkat, ini kata Allah, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Maka seseorang kalau memang niat mau beribadah di bulan Ramadan, tentulah mereka sudah bersiap-siap dari bulan Sya'ban dengan memperbanyak amal soleh. Begitu ternyata rumus dan konsepnya. Selama ini kan persiapan siap-siap, nanti Ramadan berapa, hari pertama disuruh bersiap, ini enggak. Ternyata kalau kita mengambil perumpamaan dari kisah ini, bahwa kalau orang memang bersiap-siap memenuhi panggilan Allah untuk berperang, maka sebelum berangkat perang sudah persiapan. Maka orang-orang yang benar-benar mau berpuasa dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, dari Rajab dan Sya'ban bulan ini sudah mulai memperbanyak amal soleh. Begitu konsepnya. Jadi persiapan menyambut Ramadan yang pertama adalah persiapkan dengan amal soleh mulai dari sekarang. Wah, menu buka puasanya lah datang. Apa yang kita khawatirkan tadi yang saya sampaikan, ketika nggak ada persiapan Allah lemahkan dan Allah hinakan. Sampaikan tadi Allah buat imannya itu kembali seperti mereka belum beriman. Bahkan diejek, sudah kamu duduk-duduk saja bersama orang yang tidak berangkat perang. Itu kan Allah lemahkan dan Allah hinakan. Maka perhatikan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Walam arahu sha'iman min syatri qatun aktsaru min siyamihi min Sya'ban." Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku sama sekali belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam 1 bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh. Ya. Dalam riwayat lain, beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit saja yang tidak berpuasa. Wah, ini jadi kayaknya selain Ayyamul Bid kita tambah juga Senin Kamis nih mestinya. Nah, hari ini kan pas lah dapat Senin Kamis, berarti Kamis besok bismillah puasa. Senin Kamisnya kan berarti masih ada berapa hari lagi nih, coba kita lihat. Hari ini Ayyamul Bid hari kedua, besok Selasa Ayyamul Bid, tambah Kamis 5 Februari,
tambah tanggal 12 tambah tanggal Senin tanggal 9. Jadi tanggal 1 2 3 4 5. Masih ada 5 puasa sunnah lagi. Selasa besok Ayamul Bid, Kamis, Senin, Kamis, Senin tanggal 16. 17-nya kita selangin. Ya, memang sunnahnya itu sehari sebelum Ramadan itu jangan berpuasa. Walaupun kita jadwalnya puasa, misalkan, oh saya biasa Senin Kamis, besok Kamis saya mau puasa, padahal Jumatnya Ramadan, nggak usah puasa. Masih ada 5 lagi nih kalau kita mau. Atau mau puasa saja, memperbanyak puasa gitu juga boleh. Tapi biasanya kan orang tuh pengen ada pas momennya nih, Senin Kamisnya, nggak apa-apa. Dari 5 dapat 4-nya saja luar biasa, dapat 3-nya sudah subhanallah. Tahun depan Sya'ban ulangi lagi seperti itu. Banyak-banyak puasa sunnah. Jadi bukan cuman yang nisfu Sya'bannya saja kayak kita kan. Nah, kita dari 13, 14, 15-nya puasa. Baik. Jadi yang pertama, persiapan menyambut Ramadan itu yang terbaik adalah mempersiapkannya dengan memperbanyak amal soleh sebelum bulan Ramadan. Ya inilah momennya bulan Sya'ban. Tapi tentu bukan cuma puasa saja. Baca Qur'annya sudah mulai ditingkatkan di bulan Sya'ban ini. Zikirnya, sedekahnya sudah mulai latihan. Jadi Ramadan nanti sudah tinggal gaspol saja ya. Ada satu penjelasan ini tentang bagaimana para generasi-generasi salafus saleh menyikapi Ramadan. Jadi sebagian ulama salaf mengatakan tentang sesama mereka ya. Kanu yad'una Allah sittata ashhur. Mereka para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Doanya apa? Ayyuballighahum syahra Ramadan. Berdoa supaya bisa ketemu bulan Ramadan. Kita kan baru ingat kalau mau Ramadan tuh Rajab saja kemarin. Karena banyak yang buat status Allahumma barik lana fi Rajab. Wis Rajab 2 bulan. Bulan-bulan kemarin enggak ingat. Sahabat Masya Allah ingat gitu ya. Bahkan mungkin jangan-jangan ada saudara kita yang enggak sadar kalau 2 minggu lagi mau Ramadan ya. Sampai ya enggak sadar apalagi doa. Sadar aja enggak kan. Nah, kita senantiasa berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban bulan lalu ya. Wa balighna Ramadan. Nah, sahabat sittata ashhur 6 bulan ayyuballighahum mereka yad'una Allah berdoa minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Segitu cinta rindunya dengan Ramadan. Summa yad'una Allah sittata ashhur 6 bulan setelahnya mereka berdoa ayyataqabbalahu minhum. Ibadah Ramadan yang sebulan diterima. 6 bulan minta. Beribadahnya yang kencangnya itu 1 bulan, di Ramadannya 1 bulan, tapi mintanya 6 bulan. Terus. Jadi di dalam doa-doa itu maksudnya bukan tiap hari ya. Setiap berdoa itu ada minta, ya Allah Ramadan bulan lalu atau 3 hari yang lalu, Ramadan yang kemarin baru selesai, Ramadan bulan lalu, Ramadan 2 bulan yang lalu, terima ya Allah, terima ya Allah. 6 bulan berdoa minta diterima, setelah itu 6 bulan sisanya berdoa minta ketemu dengan Ramadan. Ini kan terbayang dan tergambarkan betapa mereka itu para sahabat mengistimewakan Ramadan. Maka dari gambaran sebelum dan setelahnya saja seperti itu bisa kebayang bagaimana pas Ramadannya. Orang kalau udah jauh-jauh hari pengen ketemu, pas ketemu kan pasti wah heboh. Tapi kalau nyantai mau datang tamu biasa, saya yakin pas tamunya datang juga ya biasa-biasa baik. Kita kalau datang presiden kan persiapannya heboh, pasti pas hari hanya rame gitu. Tapi kalau nyantai sudah hari hanya biasa baik. Nah gitulah kurang lebih pengkiasannya. Jadi bentuk hebohnya kita menyambut Ramadan itu bukan apa-apa, tapi dengan menghidupkan mulai amalan-amalan di bulan Sya'ban ini gitu. Baik, ini yang pertama jamaah sekalian. Bentuk persiapan menyambut Ramadan adalah dengan mempersiapkan amal soleh sebelum bulan Ramadan. Yang selanjutnya yang terakhir, yang kedua, yaitu ini. Jangan lupa perbaharui taubat. Nah, ini kunci juga ini. Kenapa?
Karena taubat itu menunjukkan totalitas seseorang dalam menghadapi Ramadan. Lampu itu kan ada saklar on off. Mungkin nggak lampu dihidupkan sambil dipencet off-nya? Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa orang itu mau Ramadannya maksimal sementara dia belum bertaubat. Maksudnya bertaubat itu bukan berarti belum mengucapkan astagfirullah saja, bukan, tapi belum berhenti dari dosa-dosa itu. Aku sudah kok taubat apa? Ucap astagfirullah, baru ngucap doang, amalannya masih lanjut. Nggak bisa. Maling sambil taraweh itu susah. Habis mau sahur maling gitu, habis maghrib taraweh ini susah, nggak akan ketemu. Jadi supaya Ramadannya betul-betul kencang larinya ibadahnya, ya stop. Caranya bertaubat sebelum datang Ramadan. Dan taubat itu sekali lagi bukan cuma di lisan. Walaupun lisan itu bagian dari taubat ya, lisan, hati juga ya. Tapi amalan juga harus menunjukkan kita berhenti dari perbuatan itu. Supaya masuk Ramadan itu betul-betul bersih. Nah, ini yang kedua. Jadi supaya tidak ada sekat-sekat penghalang yang akan memperkeruh, mengaburkan pandangan mata kita di bulan Ramadan. Mau ke masjid taraweh, aduh enak kayaknya nongkrong ini ya misalkan. Nah itu yang bikin malas. Tapi kalau sudah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, pasti fokusnya kepada ibadah. Tapi kalau mau fokus ibadah tapi juga masih melakukan perbuatan yang sia-sia bahkan yang berdosa, saya yakin ibadahnya nggak bisa kencang. Karena ketarikan ke kirinya masih kuat juga, karena dia belum bertaubat. Maka kalau mau sukses Ramadan, saat inilah momen kita untuk bertaubat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'a. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang beriman, niscaya kamu beruntung. Apalagi kalau taubat itu terjadi sebelum kita masuk Ramadan. Masya Allah. Jadi istilahnya orang itu udah bersih-bersih dulu, nyaman sudah ya ketika bertemu dengan Ramadan. Nah ini jamaah sekalian, dua hal yang bisa kita lakukan untuk menyambut Ramadan. Ya tentu yang lain juga boleh dimasukkan, niat, tekad, atau mungkin kalau ada orang buat planning jadwal apa saja mau rencana Ramadan, silahkan. Tapi dua ini juga ternyata penting. Dari sekarang mulai naikkan kuantitas jumlah ibadah kita, kemudian mulai tinggalkan yang dilarang Allah, insya Allah meluncur itu kita di bulan Ramadan tanpa beban, bahkan menikmati, bahkan ketagihan, bahkan pengen mengulang di bulan-bulan selepas bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 25 menit menjelang azan maghrib dan berbuka puasa. Nanti bisa kita isi dengan diskusi dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.